Tapi yang saya kaget nih benar-benar, bahwa Persib Bandung bisa mengontrak Tom Haye. Kita tunggu aja. Karena X+nya bisa jadi lebih dari 1, gimana tah? Bojan Hodak siapkan perubahan dan ingin pastikan 3 poin lawan Borneo. Persib Bandung kembali menggelar latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Rabu pagi. Latihan ini menjadi bagian dari persiapan menghadapi Borneo FC pada laga lanjutan Super League, Minggu 31 Agustus di Stadion GBLA. Pelatih Persib, Bojan Hodak, menilai timnya menunjukkan progres positif setelah laga terakhir. Namun ia menekankan masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, terutama di lini depan. Persiapan berjalan bagus, akan ada beberapa perubahan, pertandingan sebelumnya terutama di pertahanan, kurang lebih kami sudah bagus, saya tidak ingat peluang lawan yang berarti, tapi di penyerangan, kami bisa membuat peluang dan melepaskan tendangan. Hanya 1 yang menghasilkan gol, itu yang jadi evaluasi, ucap Bojan. Soal kondisi pemain, Bojan menyebut penampilan Persib sudah lebih baik dibandingkan laga sebelumnya melawan Persijap Jepara. Hanya saja, ketidakberuntungan masih membayangi karena 2 peluang penalti gagal berbuah gol. Di laga terakhir sudah jauh lebih bagus. Tapi kami tidak beruntung karena tidak mencetak 2 gol dari penalti. Permainan keseluruhan sudah lebih baik dan kami siap menghadapi Borneo untuk mendapatkan 3 poin, katanya. Sementara itu, dalam latihan pagi tadi tidak terlihat sejumlah pemain seperti Beckham Putra dan Adam Perzibek. Bojan menjelaskan situasi terkini skuadnya. Dewangga ada di sini, yang tidak ada hanya Beckham dan Adam, Ramon dan Berguinho latihan terpisah tapi besok mereka sudah berlatih kembali. Jadi hanya Beckham dan Adam yang belum berlatih. Untuk Adam, saya tidak yakin bisa main lawan Borneo. Beckham, kita lihat nanti, ujar pelatih asal Kroasia itu. Absennya Perzibek sejak awal musim juga mendapat sorotan. Bojan menegaskan hal itu bukan sebuah kerugian besar karena situasi cedera kiper asal Inggris tersebut memang di luar kendali tim. Ini situasi yang tidak bisa dihindari. Cedera Adam tidak beruntung, tapi Teja juga sudah melakukan tugas dengan baik, dia bermain bagus, dan ketika kebobolan, itu dalam situasi sulit dihentikan seperti penalti atau 1 lawan 1. Jadi saya pikir dia sudah cukup baik, pungkas Bojan. Sementara itu, Putros tetap main lawan Borneo, Kakang dan Robi absen karena timnas U23. Dia, Putros, masih akan tetap bermain karena panggilan timnas datang setelah pertandingan melawan Borneo, ujar Bojan. Sementara itu, 2 pemain muda Maung Bandung, Kakang Rudianto dan Robi Darwis, mendapat panggilan memperkuat tim nasional Indonesia U23. Keduanya juga sudah dipastikan absen pada laga kontra Borneo tersebut, karena harus mengikuti pemusatan latihan yang dipimpin pelatih Gerald Vandenburg di Sidoarjo pada 25 hingga 31 Agustus mendatang. Meski demikian, Bojan menyambut baik kesempatan tersebut dan berharap keduanya bisa menambah pengalaman. Saya berharap mereka bermain dengan baik, tentu bagus ketika mereka bermain untuk tim nasional. Karena ketika membela negara, mereka mendapatkan pengalaman internasional yang lebih bagus dan menjadi pemain yang lebih matang. Ini pengalaman berharga, kata pelatih asal Kroasia itu. Kondisi ini membuat Bojan Hodak harus memutar otak mencari alternatif pengganti di skuad Maung Bandung. Kehadiran regulasi U23 di Super League tentu membuat posisi ini krusial. Persib memiliki sejumlah opsi lain yang bisa dimaksimalkan, mulai dari pemain akademi hingga nama-nama muda yang sudah mendapat menit bermain di laga pramusim. Berita lainnya, jadwal pertandingan Persib Bandung versus Borneo FC akan berlangsung akhir pekan ini. Akankah Tom Haye hadir di pertandingan tersebut? Pemain timnas Indonesia berdarah Belanda Tom Haye sudah resmi diumumkan manajemen bergabung dengan Persib Bandung. Nama Tom Haye sebenarnya sudah trending di lini media sosial sejak malam kemarin. Pihak manajemen akhirnya mengumumkan sore Rabu sore. Maung Bandung akan melakoni laga melawan Borneo FC pada akhir pekan ini. 2 pemain asing baru Tom Haye dan Federico Barba tentu sangat dinanti kehadirannya oleh Bobotoh. Bahkan, latihan perdananya pun sangat dinantikan. Sementara itu, 2 rekor Super League langsung pecah setelah Tom Haye jadi bagian Persib Bandung. Pangeran Biru berhasil memboyong tanda tangan Haye di detik akhir bursa transfer Super League 2025-2026.
Gelandang serang timnas ini disebutkan bakal menerima gaji yang fantastis. Dikutip dari situs Capology, Tom Haye saat ini ditaksir dengan gaji 750 juta rupiah per bulan, dengan perincian gaji kotor senilai 1,5 juta euro atau sekira 28,5 miliar rupiah. Jumlah itu didapatkan dari perkiraan pendapatan di klub sebelumnya, Almere City. Gaji 750 juta rupiah per bulan itu belum termasuk bonus dan intensif yang diterimanya. Jika benar perhitungan gaji yang diterima Tom Haye, maka ia akan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di Super League. Sementara dikutip dari Transfermarkt, saat ini Tom Haye memiliki nilai pasar seharga 17,38 miliar rupiah. Nilai tersebut secara telak jauh mengalahkan pemain termahal Super League sebelumnya, Tijmen Gopel yang diboyong oleh Bali United. Nilai jual Tijmen Gopel saat diketahui sebesar 12,17 miliar rupiah. Berbicara soal gaji pemain, dikutip dari situs Antara, bocoran gaji pemain bola di Super League masih berkisar puluhan juta rupiah per bulan. Sementara pemain asing bisa mencapai ratusan juta per bulan dengan standar tertentu, disebutkan jika pemain asing tertinggi saat ini mencapai 300 juta rupiah per bulan. Hal itu yang diungkapkan oleh manajer Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi. Kalau di Indonesia, rata-rata ya, per bulannya masih di puluhan juta rupiah untuk pemain lokal. Sementara pemain asing rata-rata sudah ratusan juta per bulan, ujar Chandra. Dengan demikian, kehadiran Tom Haye di Super League bersama Persib Bandung sudah memecahkan dua rekor sekaligus. Rekor pertama sebagai pemain dengan nilai transfer termahal, 17,38 miliar rupiah, dan rekor kedua sebagai pemain dengan gaji tertinggi, kurang lebih 750 rupiah jut per bulan. Sementara itu, alasan Persib Bandung datangkan Federico Barba. Ia seperti diketahui Persib resmi mengumumkan rekrutan baru untuk memperkuat lini belakang. Pemain yang dimaksud adalah Federico Barba, bek tengah asal Italia yang didatangkan dengan status bebas transfer. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan, melainkan berdasarkan sejumlah pertimbangan strategis untuk memperkuat tim. Salah satunya sebagai strategi jangka pendek Persib untuk menjaga keseimbangan antara talenta lokal dengan pemain internasional berpengalaman. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Adhitya Putra Herawan, mengakui kehadiran Barba merupakan bagian dari rencana jangka pendek tim. Kami percaya pengalaman dan kualitas yang kamu, Barba, miliki akan memberikan kontribusi penting bagi tim di musim ini, kata Adhitya. Lantas dengan bergabungnya Barba, Persib kini memiliki 4 legiun asing di posisi bek, bersama Patricio Matrichardi, Julio Cesar, dan Frans Putros. Kedatangan Federico Barba tidak hanya menambah opsi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi Persib untuk menjaga keseimbangan antara talenta lokal dengan pemain asing yang berpengalaman. Sinergi ini diharapkan membawa dampak positif pada performa tim dan meningkatkan atmosfer kompetitif di dalam skuad, pungkas Aditya Putra. Jujur, sumpah saya kaget banget karena sebelumnya yang saya mendapatkan informasi bahwa Tom Haye memang diincar oleh 2 klub Indonesia. Reaksi mengejutkan Bung Binder usai Tom Haye dan Federico Barba resmi direkrut Persib Bandung. Datangnya Tom Haye ke Persib membuat semua pengamat bola yang khususnya Bung Binder dibuat sangat kaget. Bahkan, Bung Binder sendiri sebelumnya tidak pernah mendapatkan info sama sekali bahwa Persib dirumorkan akan mendatangkan Tom Haye. Menurutnya, Boboto harus bangga bahwa Persib bisa mendatangkan pemain sekelas Tom Haye, karena kualitasnya bukan ecek-ecek, dan saat ini memang Persib membutuhkan sosok gelandang kreativitas dalam memanjakan striker Persib di lini depan. Tentu, datangnya Tom akan membawa angin segar untuk Persib yang akan mentas di 2 kompetisi yaitu Super League dan ACL II. Namun, Bung Binder sendiri menyoroti adaptasi Tom Haye. Apakah akan cepat atau akan terkendala dengan kondisi cuaca dan lapangan? Ini yang patut diperhatikan.